Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama Bunda Tias di pelajaran biologi. Kita masih belajar mengenai sel. Di video sebelumnya kalian sudah tahu struktur umum sel itu seperti apa, kemudian bagaimana struktur dari organel beserta fungsinya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tersendiri mengenai membran sel. Kalian masih ingat di mana sih letak membran sel itu? Iya, tepat sekali. Membran sel itu terletak di bagian sel yang terluar. Dia membatasi bagian sel yang di dalam dengan bagian lingkungan dari sel itu sendiri. Lalu, siapa lagi yang memiliki membran? Apakah organel bermembran? Ya, sebagian besar organel dari sel eukariot itu memiliki membran. Kurang lebih, membran sel dengan membran organel itu strukturnya sama. Membran sel ini sendiri juga sangat berperan aktif dalam proses transportasi sel. Apalagi bagi makhluk hidup yang multiseluler, yang selnya itu banyak, antar satu sel dengan sel lainnya itu saling berkomunikasi, saling mentransfer zat antara satu sel dengan sel yang lainnya. Itu melalui perantara membran sel. Jadi, sebelum kalian belajar mengenai transportasi sel, alangkah lebih baiknya kita pelajari dulu struktur sel itu sendiri. Oke? Masih semangat ya? Semangat dong. Oke, kalau kalian masih semangat, silahkan simak video berikut. Selamat menyaksikan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai struktur dari membran sel. Ini berlaku untuk struktur membran pada organel yang berada di dalam sel. Jadi mau membran yang menyelimuti luar sel sama membran-membran yang menjadi penyusun organel itu kurang lebihnya sama seperti di sini. Oke, kita lihat di sini. Ada bagian-bagian utama dari membran sel. Yang pertama adalah lipid bilayer. Lipid itu lemak, bilayer itu maksudnya ada dua lapisan. Lapisan yang pertama ini. Nah, jadi lipidnya itu, fosfolipidnya adalah seperti ini. Ya, kalau di sini, nah gambarnya kayak warna kuning, terus ada ekornya dua. Nah, itu satu lapis, kemudian yang bawahnya itu lapis yang kedua. Makanya disebut lipid bilayer. Ini namanya adalah fosfolipid. Ya, ini adalah kepala fosfat. Kepala fosfat yang di bawah ini adalah ekor asam lemak. Nah, lihat. Pada lapisan yang atas atau yang bawah, kepala fosfat itu selalu mengarah ke bagian permukaan. Kenapa? Karena kepala fosfat itu, ya Bunda gambarkan lebih besar. Kepala fosfat itu sifatnya dia adalah hidrofilik. Jadi dia suka air. Tidak takut air artinya bisa larut dengan air. Ya, kepala fosfat. Sedangkan ini ekor asam lemak sifatnya dia adalah hidrofobik. Dia takut akan air atau tidak bisa menyatu dengan air, tidak larut air, makanya dia posisinya di dalam. Ya bayangin aja lemak kan, atau kalau kalian lihat minyak lah kan biasanya nggak mau nyatu tuh sama air, ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu ada lipid bilayer. Kemudian ada rantai karbohidrat di sini, ya. Kemudian ada protein transport. Nah, protein transport ini yang warnanya apa nih? Keunguan ya. Nah, itu seperti itu. Satu-satunya yang hidrofobik, yang tidak bisa larut di air adalah yang ekor asam lemak. Sisanya karbohidrat, protein transport, dan kepala fosfat itu adalah hidrofilik seperti itu.
Nah, membran sel ini banyak fungsinya itu nanti terlibat dalam transportasi pada sel yang akan kita pelajari di minggu-minggu selanjutnya. Seperti itu. Oke, semoga kalian tidak puas dengan informasi ini. Silahkan selamat belajar dan buka-buka lagi aja sumber yang lain. Terima kasih. Nah, itu tadi pembahasan mengenai struktur-struktur dari membran sel. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Iya. Nah, ada sedikit tambahan informasi dari Bunda bahwa ada 3 sifat dari membran. Yang pertama, ada sifat semi-permeable, yang artinya membran itu hanya bisa dilalui oleh molekul air. Artinya, hanya molekul air yang bisa keluar masuk dari membran itu sendiri. Itu sifat kalau membran semi-permeable. Sifat yang kedua itu ada selective permeable. Maksudnya hanya zat-zat tertentu atau molekul-molekul tertentu yang mampu keluar masuk dari sel itu sendiri atau dari membran sel itu sendiri. Terlihat ya dari katanya juga selective permeable, jadi hanya beberapa molekul zat saja. Dan sifat yang ketiga adalah permeable. Jadi membran sel bisa dilewati oleh seluruh molekul-molekul zat yang ingin keluar atau masuk ke dalam sel. Kira-kira kalau sel punya sifat yang mana ya? Semi-permeable, selective permeable, atau permeable? Yang mana coba? Coba dipikirin dulu yang mana ya kira-kira. Ya. Sel itu memiliki sifat selective permeable. Jadi hanya zat-zat tertentu yang boleh keluar dan atau yang boleh masuk ke dalam sel. Setiap organ memiliki karakteristik sel yang berbeda-beda sehingga zat yang boleh masuk dan akan keluar dari sel itu juga beda-beda. Seperti itu. Jadi setiap sel punya sifat selective permeable tergantung bagaimana karakteristik selnya atau tergantung bagaimana karakteristik jaringan atau organ yang tersusun dari sel itu sendiri. Oke, semoga informasi tadi bermanfaat. Selamat ketemu di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.